Hai, perjuangan saya masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum Anda menyimak pembahasan saya kali ini, saya minta Anda sudah menulis materi yang sudah saya tulis di papan ini dan menyediakan pulpen dengan warna yang berbeda. Karena kebetulan saya tulis dengan pulpen hitam, saya jelaskan pakai pulpen atau spidol pakai warna merah. Dan Anda yang di rumah sediakan kertas, Anda tulis dengan warna hitam, kemudian Anda analisis dengan warna yang berbeda, bisa merah, bisa biru, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lebih nancap. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membedah materi dari buku Cliff TOEFL Preparation Guide. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah bahas dari bukunya Longman, dan sekarang saya akan bahas pola-pola soal yang ada di Cliff TOEFL Preparation Guide. Nah, di sini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ini levelnya sudah level menengah ke atas. Maka dari itu Anda kalau masih belum mengerti, saran saya Anda bisa beli buku atau mempelajari buku konsep belajar TOEFL dari nol yang sudah disertai video. Ya, setelah sudah disertai video, Anda bisa belajar dulu dari dasar. Kalau Anda sudah belajar dari dasar, Anda bisa memahami penjelasan saya kali ini. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kalau Anda sudah putus asa, Anda tidak mau berusaha. Intinya adalah Anda harus senang dulu. Ketika Anda sudah senang, Anda mau berlama-lama dalam proses belajar. Kalau sudah mau berlama-lama dalam proses belajar, insya Allah Anda akan menguasainya. Dan ini, soal ini saya ambilkan dari bukunya Cliff TOEFL Preparation Guide. Ya. Oke. Kemudian mari kita langsung bahas soal nomor 1 sampai nomor 4 dari bukunya Cliff TOEFL Preparation Guide. Oke, soal nomor 1, Captain Harry, koma. Nah, di sini ada komanya ya. Di sini ada komanya. Nah, Captain Harry, koma, bla bla bla, crab slowly through the other brush. Nah, di sini ada koma dan semua pilihan gandanya di sini ada komanya. Ini ada komanya semuanya. Ada komanya semuanya. Ini adalah tipe A positif. Tipe apa? A positif. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang pola A positif. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka pola A positif. Itu ada di sebentar. A positif. A positif itu ada di chapter 15. Be careful with A positif. A positif itu apa, Sir? A positif itu adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk memberikan informasi tambahan kepada noun. Dan di sini kebetulan yang diberikan informasi tambahan adalah Captain Henry. Lah, Captain Henry, koma-koma, ini isinya ini semuanya ini adalah memberikan informasi tambahan kepada Captain Harry. Nah, di sini adalah A positif. Nah, A positifnya di sini ini masuk pada bab adjective clause. Bab adjective clause. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini ini soalnya gabungan. Babnya perpaduan dari seluruh materi. Nah, di sini ada tensesnya masuk karena di sini ada crab, crab. Ini verb to, tensesnya masuk. Terus bab A positif, ini bab A positif, bab 15 tadi juga masuk. Terus di sini ada adjective clause. Lah, adjective clause itu apa, Sir? Adjective clause itu adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda Captain Harry, tapi berupa klausa. Biasanya ditambahkan which atau which atau that dan lain sebagainya. Nah, di sini menariknya adalah
adjective clause-nya sudah berubah menjadi adjective phrase dengan teknik reducing. Nah, dengan teknik reducing. Nah, teknik reducing itu bagaimana, Sir? Reducing itu kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Kok semakin bingung, Sir? Iya, karena Anda mungkin masih levelnya masih basic. Maka dari itu sebelum mengarah ke sini, saran saya Anda sudah mempelajari buku pertama saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini. Tujuan dari buku ini adalah untuk meningkatkan level bahasa Inggris Anda dari basic ke advance dulu. Kalau sudah masuk ke advance, nanti Anda bisa masuk ke strategi manapun. Ya, di sini ini sudah dari adjective clause menjadi adjective phrase. Kalau di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol, ini di bab nomor 28. Nah, adjective phrase itu langsung verb ing kalau aktif, verb 3 langsung kalau pasif. Oke, pasif. Nah, di sini jadi tidak ada konektornya berupa which atau that. Makanya di sini langsung verb ing atau verb 3. Dan kebetulan di sini adalah bentuknya aktif, berarti langsung verb ing. Nah, di sini berarti kemungkinannya adalah yang apa? Yang B atau yang C. Ya toh? Attempting to not encounter the enemy. Nah, ternyata yang B ini salah. Kenapa? Attempting to not itu salah. Not to biasanya, bukan to not tapi not to. Ini salah. Nah, inilah variasi dari bukunya Cliff TOEFL. Jadi Cliff TOEFL itu juga menguji kemampuan Anda untuk ketepatan dalam penggunaan bahasanya. To not itu salah, yang benar not to. Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah trying to avoid the enemy. Captain Henry itu who was trying atau who tried bisa, tapi karena sudah mengalami teknik reducing dan berupa aktif itu tidak melihat tensesnya, karena di situ anak kalimat, makanya langsung apapun tensesnya, kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Lah, jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang C, trying to avoid the enemy, Lah, subjeknya di mana, Sir? Subjeknya adalah Captain Henry sampai enemy. Ini adalah subjek. Verbnya crab-nya ini merangkak. Crab slowly, merangkak dengan pelan-pelan. Nah, Oke, jadi jawaban kemungkinan besar adalah yang C. Oke, ini kalau Anda belajarnya hanya tenses saja, di sini tidak bisa menjawab. Tenses itu hanyalah dasarnya. Maka dari itu Anda harus menguasai semua strategi, semua teori, baru nanti mempertajam analisisnya. Nah, di situ ya. Maka dari itu ini babnya apositif masuk, adjective clause berubah menjadi adjective phrase, terus aktif verb ing, pasif verb 3. Nah, ini semuanya masuk. Oke, kemudian soal yang nomor 2. Tommy was one bla bla bla. Nah, di sini ini teorinya apa, Sir? Ini teorinya kalau di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini teorinya adalah superlatif. Nah, ini adalah the comparison of adjective. The comparison of adjective adalah superlatif. Ini bab berapa ini? Oke, sebentar. Ini bab 20. Kalau ini di Konsep Belajar TOEFL dari Nol bab 20. Lah, di sini. Jadi, Tommy was one. Tommy itu satu dari banyak toh. Berarti one of the happiest. Lah, di sini kalau child ini jelas salah. Kenapa? Untuk membentuk jamak itu nggak boleh child-nya ditambahkan s. Jadi child jamaknya adalah children. Child itu jamaknya adalah children. One of the happy child, childs ini ada s-nya salah.
Terus yang B, one of the happiest child. Salah satu dari satu. Lah ini kan kalau child ini kan satu. Berarti ini juga salah. Salah satu dari banyak itu. Ini makanya ini harusnya children. Kenapa? Karena satu dari banyak toh. Bener kan? Satu dari banyak. Jadi one of the happiest, harusnya ini children karena satu dari banyak. Kalau satu dari satu berarti nggak ada perbandingannya. Makanya salah yang B. Yang C, one child who was the happiest of, ini complicated. Nah, di sini tadi sudah benar apabila pakai children. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini babnya apa? Ini babnya adalah the comparative of adjective. The comparison of adjective. The comparison of adjective. The comparison of adjective di situ. Lah, di situ kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu di bab 20. Maka dari itu saran saya, sebelum Anda benar-benar tes TOEFL, kalau ingin dapat skor tinggi, Anda harus menguasai seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Sir, kalau harus belajar semua butuh berapa waktu lama, Sir? Itu. Kalau Anda kursus ya bisa bertahun-tahun, bisa 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau Anda belajar buku konsep belajar TOEFL dari nol ini ada 28 bab. Di situ sudah ada video materinya plus pembahasan soalnya di e-course saya. Itu saya pikir tidak butuh waktu yang lama. Jadi Anda tonton videonya, Anda sambil buka buku seperti Anda kursus, Anda bisa ulangi secara berkali-kali. Lah, Anda kerjakan latihannya, setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Insya Allah ini lebih memudahkan. Oke, jadi ada yang ngomong cukup kita belajar tenses saja. Tenses itu sebagian kecil dari materi dalam bahasa Inggris. Tenses itu hanya satu bab dari puluhan bab. Nah, kalau Anda modalnya hanya tenses saja, ya kurang. Tapi tenses sangat penting. Karena apa? Setiap kalimat itu membutuhkan tenses. Nah, maka dari itu saran saya harus pelajari semuanya. Nah, Anda belajar dari buku ini semuanya, Anda bisa mempelajari seluruh materi dalam bahasa Inggris. Kemampuan Anda sudah dari basic, langsung lanjut ke advance-nya. Kalau Anda sudah belajar di buku ini, kalau pengen memperkaya kosakata, ini sudah ada vocabulary TOEFL dari nol. Jadi vocabulary TOEFL dari nol ini saya rancang untuk Anda supaya Anda menguasai banyak kosakata. Mau tes TOEFL, mau ngomong bahasa Inggris, kosakatanya masih minim, ya keberatan itu. Dan kalau sudah belajar dasarnya konsep belajar TOEFL dari nol ini, Anda bisa belajar strategi listeningnya. Strategi listeningnya ini banyak sekali, lebih dari 20 strategi. Maksudnya 20 bab. Nah, di situ ada materinya saya jelaskan. Kemudian Anda kerjakan latihannya, kemudian Anda tonton pembahasannya. Oke, seperti itu ya. Kemudian, lanjutnya. Bla bla bla, he began to make friends more easily. Oke, dia mulai untuk membuat teman-temannya lebih mudah. Di sini ada bla bla bla. Ada bla 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 bla. Ini berarti ini adalah induk kalimat. Induk kalimat. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini adalah induk kalimat? Karena di sini tidak ada konektornya. Nggak ada konektornya, makanya di sini adalah induk kalimat. Bla 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 di depan ini adalah anak kalimat. Bla 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 di depan apa? Anak kalimat. Ini berarti butuh anak kalimat. Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol bab berapa, Sir? Ini bab 28. Bab 28, bab terakhir. Ini kalau sudah ke bab 28 ini level Anda sudah levelnya advance ya. Terus bla 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 ini adalah anak kalimat. Nah,
anak kalimat biasanya kalau berada di depan mesti ada komanya. Lah, di sini makanya di sini ada komanya toh, ada komanya. Ada komanya. Berarti semuanya di sini adalah anak kalimat. Lah, anak kalimat ya. Lah, anak kalimat yang berada di depan ini bisa jadi ada 3 kemungkinan. Ditulis lengkap, berarti ada konektor, subjek, verb. Atau ini semuanya di-reduce langsung di verb ingkan kalau pasif, verb trikan verb ingkan kalau aktif, verb trikan kalau pasif. Kalau pasif. Nah, berarti di sini kalau di sini kan bentuknya pasif, ini salah. Ini apalagi ini double ini. Nah, ini ada koma, terus ada induk kalimat. Ini berarti jadi anak kalimat, berarti yang A salah. Kemungkinan besar adalah B, C, D. Nah, D ini salah. Kenapa? Karena di sini ini bukan apa? Bukan konektor. Berarti salah. Ini bukan konektor. Jadi kemungkinan besar adalah B sama C. Nah, di sini ada konektornya. Nah, terus kemudian yang benar yang mana, Sir? Kemungkinan besar yang benar adalah yang B. After entering. Nah, after entering the new school, setelah masuk sekolah baru, setelah masuk sekolah baru, dia mulai berteman dengan mudah. Maksudnya itu setelah masuk. Kalau di sini when he had been entering the new school, ini salah. Kenapa? Karena ini waktunya sudah lewat dan ini adalah past perfect continuous. Ini harusnya ada durasi, tapi nggak ada durasinya, makanya salah. Jawabannya after entering, setelah masuk sekolah baru, dia mulai berteman denganmu mudah. Nah, di sini afternya ini bisa dibuang. Entering the new school, entering the new school, ini adalah kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini bab 28 itu sudah masuk apa? Oke, itu tekniknya. Oke, abridgment. Jadi ada teknik abridgment. Teknik abridgment itu yang dibuat adalah subjek sama to be-nya. Jadi subjek sama to be-nya abridgment. Tapi kalau afternya konektornya dibuang, ini tekniknya reducing. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya, yang B. Bisa dipahami? Oke, semoga bisa memahamkan Anda. Kemudian soal yang terakhir. It was very difficult to stop the cultivation of marijuana because ini harus diikuti dengan klausa. Tapi kalau because of harus diikuti dengan phrase. Ingat ya, harus dicatat. Yang nonton video saya harus dicatat. Because itu harus diikuti dengan klausa. Because itu harus diikuti dengan clause. Tapi kalau because of harus diikuti dengan phrase. Nah, jadi because harus diikuti apa? Clause. Tapi kalau because of harus diikuti dengan phrase. Nah, di sini because berarti harus diikuti dengan clause. Nah, kalau di because of its growth without attention, ini jelas salah. Kenapa salah? Di sini because of tapi diikuti dengan klausa, berarti jelas salah. Terus jawaban yang A ini soalnya di Cliff ini agak harus lebih hati-hati karena tingkat kerumitannya lebih daripada Longman ya. It goes very carelessly. Nah, ini ada very ini adalah apa? Adverb of degree. Carelessly ini juga adverb. Berarti ini juga salah. Adverb itu
harus menjelaskan adjektif. Very good, very smart, very careless. Nah, kalau carelessly ini salah. Ketepatan ini juga diperhitungkan kalau dalam soalnya Cliff ya, agak sedikit lebih rumit. Terus jawabannya, because it grows well with little care. Nah, jawabannya yang benar adalah yang C. Jadi because it grows well with little care. Karena itu ininya kembali kemana? Mary Juana akan tumbuh dengan baik dengan sedikit perawatan. Yang D, it doesn't care much to grow. Ini bahasanya kurang sederhana, kurang simple. Doesn't care, tidak butuh perawatan banyak to grow. Lebih simpelan, because it grows well with little care. Nah, disinilah tipe polanya soalnya Cliff. Di situ agak sedikit berbeda dengan polanya Longman. Pola kalimatnya saja sebenarnya, tapi teknik strateginya seperti yang saya ajarkan pada teman-teman itu semuanya sama. Maka dari itu, kemarin saya sudah ajarkan pola-polanya Longman, sekarang saya ajarkan pola-polanya Cliff supaya Anda punya gambaran lebih banyak. Tapi kalau Anda nggak punya basic bahasa Inggris yang bagus untuk TOEFL, saran saya Anda harus mempelajari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Supaya apa? Supaya Anda punya gambaran dulu. Anda harus pelajari semua materinya dan tidak bisa instan, harus butuh proses. Jadi kalau instan itu sebenarnya instan itu bukan instan itu adalah prosesnya cepat. Kalau ngomong cepat, Anda pelajari 2 minggu buku ini, Anda sudah selevel advance sebenarnya. Anda tinggal konsisten saja, pelajari terus, progresnya Anda harus ukur. Kemudian kalau sudah belajar konsep, belajar TOEFL dari nol, saran saya Anda memperkaya dengan banyak kosakata, vocabulary TOEFL dari nol. Ini juga sudah disertakan video, Anda tonton videonya setiap hari, targetkan sehari 50, berarti 1 bulan 50 kali 30, berarti sudah 1.500 kosakata. 3 bulan 4.500 kosakata. Insya Allah dengan 4.500 kosakata Anda semakin mudah untuk mengerjakan. Setelah itu Anda belajar listening TOEFL dari nol. Dan kebetulan ini masih pre-order. Untuk pre-order ini saya kasih paket bonus khusus, yaitu berupa kaos pejuang beasiswa dengan tulisan scholarships in your hand. Beasiswa ada di tanganmu. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian, terima kasih.